Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya bersama rekan saya yang bernama Irfan Tommy. Dia juga mahasiswa teologi. Saat ini sedang mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi. Halo ya Kak Irfan Tommy, apa kabar? Halo Junita, Gimana kabarnya Kak? puji Tuhan sehat. Kamu bagaimana? Ya, puji Tuhan, sehat Kak. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih ya Kak udah mau jadi narasumber pada malam hari ini. Ya, sama-sama Junita. Oke. Malam ini kita akan mendiskusikan tentang tantangan remaja Kristen saat ini. Ya, itu sangat menarik bagi saya. Iya, kita tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh remaja Kristen saat ini mungkin berbeda-beda ya, tergantung pada konteks budaya, lingkungan sosial, dan situasi individual. Dan ada juga beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi oleh remaja Kristen saat ini. Jadi saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Kak Irfan. Saya langsung bertanya aja ya Kak Irfan. Ya, silakan Junita. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana remaja Kristen menghadapi tekanan dari budaya sekuler yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka? Dan menurut Kak Irfan, apa saja strategi yang mereka gunakan untuk tetap kukuh dalam iman mereka? Baik, terima kasih Junita. Eh, Menghadapi tekanan daripada budaya sekuler, dalam pandangan atau teologi reform ya, remaja Kristen itu harus diarahkan untuk memahami bahwa mereka itu hidup di dunia yang terpengaruh oleh dosa. Dan fakta ini terjadi. Saat ini kita alami bahwa dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini cenderung membawa kita jauh dari Tuhan. Nah, kenyataannya bahwa budaya sekuler itu sering bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan kepada remaja sebagai orang percaya atau orang Kristen. Nah, strategi yang digunakan remaja Kristen untuk tetap kuat di dalam iman mereka, saya pikir yang pertama adalah mendalami doktrin atau ajaran Alkitab. Ini akan memberikan satu kekuatan bagi remaja Kristen yang sedang menghadapi tantangan seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mendalami doktrin dan ajaran Alkitab? Yang pertama, kita harus terlibat aktif dalam persekutuan gereja. Terus sering mengikuti kelompok remaja Kristen atau komunitas kelompok bertumbuh bersama, sering datang ke komunitas-komunitas gereja untuk saling apa di sana? Mendukung, memperkuatkan iman. Nah, penting sekali ya untuk mendalami doktrin dan ajaran Alkitab itu di tengah komunitas orang percaya itu sendiri. Oleh karena itu saya pikir yang pertama, bagaimana strategi yang bisa digunakan untuk tetap kukuh dalam iman atau kuat dalam iman. Yang pertama, mendalami doktrin atau ajaran Alkitab. Dan tentu ketika mendalami doktrin dan ajaran Alkitab ini, kita sendiri harus bergantung pada Roh Kudus, yang yaitu rajin berdoa, terus tetap membaca Alkitab sebagai pedoman, sebagai acuan pada hidup kita. Terus yang kedua, remaja tersebut harus berpartisipasi dalam kegiatan rohani seperti yang saya sudah katakan tadi, berdoa, membaca Alkitab, dan pelayanan gereja untuk memperdalam apa? Hubungan mereka dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu akan memperkuat atau memberikan kita satu kesanggupan untuk melawan atau menghindari budaya-budaya yang sudah jatuh dalam dosa ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang ketiga, membangun hubungan mentor atau pembimbing rohani yang dapat memberikan nasihat dan dukungan dalam menghadapi tantangan iman di tengah budaya sekuler ini. Jadi kita harus cari orang yang bisa membuat kita uh, terus bertumbuh dalam iman, yaitu mentor lah ya. Mentor kita harus bisa cari, mungkin mentor kita bisa saja pendeta, bisa saja uh, gembala yang melayani di gereja kita,
terus bisa saja uh, orang tua kita dan orang yang kita bisa percaya yang kita tahu kerohaniannya itu cukup kuat gitu. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, kita harus memiliki nih ya satu sikap kerendahan hati dan satu sikap uh, keteguhan iman yang membuat remaja itu tetap teguh dan nilai-nilai Kristen itu bahkan di tengah tantangan budaya itu bisa apa namanya terrealisasi, terterapkan seperti itu. Nah, saya pikir uh, itu ya, Yudita. Oh iya, berarti strateginya itu berarti remaja itu harus mengikuti persekutuan Kristen ya, rajin berdoa, mendalami Alkitab, seperti itu ya, Kak? Betul. Yang tadi yang pertama dalam mendalami Alkitab itu seperti ya misalnya seperti ini, remaja pemuda itu perlu memiliki satu pemahaman akan doktrin-doktrin yang benar. Nah, kalau di dalam persekutuan reform remajanya itu, remaja Kristennya itu didorong untuk memahami doktrin-doktrin pokok iman, seperti misalnya tentang doktrin Tritunggal, Tritunggal, terus tentang doktrin dosa, tentang doktrin keselamatan, terus mengenai doktrin Alkitab, dan ini kan akan memberikan satu pemahaman yang membuat mereka itu mengerti gitu. Dan ini akan memberikan mereka uh, keteguhan di dalam iman karena doktrin-doktrin mereka itu sudah cukup kuat untuk mereka menghadapi tantangan sekuler itu. Terus yang kedua ya, Oh ya, mereka itu harus mendalami pengajaran Alkitab itu tentang berbagai topik seperti misalnya tadi saya sudah katakan topik dosa, topik keselamatan, kehidupan rohani, bahkan akhir zaman gitu. Sehingga mereka memiliki pemahaman yang betul-betul kokoh karena pemahaman dasar-dasar ini sudah mereka miliki sebagai perkuatan atas iman mereka. Seperti itu. ya baik. Saya mau bertanya lagi, Kak. Menurut Kakak bagaimana remaja Kristen menavigasi penggunaan teknologi dan media sosial dalam konteks kehidupan rohani mereka? Dan apa tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga integritas iman mereka di dunia digital yang terus berkembang? Ya baik, menavigasi uh, penggunaan digital ya. Ya, Sebentar ya. iya, Oke, baik. Nah, tentu yang pertama saya pikir adalah menggunakan teknologi itu harus dengan bijaksana. Misalnya, yang pertama harus memilih konten-konten yang sesuai, yang bisa membangun iman, dan itu harus bernilai Kristen gitu. Dan remaja itu harus menghindari konten-konten yang bertentangan dengan iman mereka, sehingga mereka dapat mendapatkan pengertian tentang pentingnya memfilter informasi yang sesuai dengan standar moral rohani yang telah mereka anut. Seperti itu. Yang kedua, harus bijak di dalam interaksi online. Nah, ini kan yang sering uh, gagal ya di dalam remaja itu ketika berinteraksi online itu kadang terpengaruh seperti itu terhadap teman-teman yang tidak mereka lihat, namun mereka bisa berteman di media sosial, akhirnya bisa terpengaruh. Nah, mereka itu perlu diajarkan untuk berhati-hati dalam berinteraksi online, harus menjaga integritas iman, menghindari situasi atau percakapan yang dapat membahayakan mereka. Terus selanjutnya, yang kedua adalah membangun lingkungan online yang sehat. Maksudnya adalah pertama mereka harus bergabung dengan komunitas Kristen online. Nah, ini penting nih bergabung dengan komunitas Kristen online. Mereka didorong untuk apa? Bisa mengikuti akun yang mempromosikan nilai-nilai Kristen gitu ya. Ini ya, memungkinkan mereka itu akan mendapatkan dukungan dari sesama mereka sebagai orang percaya
Dan ini bisa memperkuat iman mereka karena mereka sudah bergabung dalam satu komunitas atau lingkungan online yang tepat. Nah, yang kedua, mereka mesti menjadi saksi Kristus. Remaja Kristen itu harus diarahkan untuk menjadi saksi Kristus dalam interaksi online mereka. Nah, di media sosial itu kan bisa bebas mengabarkan Injil. Dan mereka tuh harus didorong untuk bisa berinteraksi menjadi saksi Kristus di sana. Bisa mengabarkan Injil, terus bisa membangun iman sesamanya melalui mereka yang akhirnya menguatkan orang-orang yang sedang dalam keterpurukan mungkin. Bahkan yang mereka harus bisa cerminkan, saksikan adalah memberikan contoh hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip iman mereka. Selanjutnya, Junita mereka perlu ya berkonsultasi dengan pemimpin gereja atau mentor rohani. Nah, ini saya sudah singgung tadi di pertanyaan yang pertama. Di pertanyaan yang pertama, mentor rohani itu begitu penting, Junita. Remaja Kristen tuh perlu mendapat ruang untuk berdiskusi atau berkonsultasi dengan pemimpin gereja atau mentor rohani tentang bagaimana mereka menggunakan teknologi, media sosial secara bertanggung jawab dengan kehidupan rohani mereka. Nah, mentor itu akan mengarahkan. Nah, mentor itu juga tidak bisa salah kita pilih ya, gitu. Nah, mereka itu harus menerima bimbingan dari mentor mereka. Dan mereka harus tentu mendapat nasihat di sana. Pemimpin gereja atau mentor rohani itu bagaimana mengarahkan mereka untuk menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijaksana. Dan mereka juga harus didorong untuk memiliki ini Junta, refleksi terhadap penggunaan teknologi. Mereka juga diajarkan untuk misalnya secara teratur bisa menggunakan teknologi itu. Dan dari pengaturan itu mereka bisa merefleksikan bagaimana mereka menggunakan teknologi dengan mempertimbangkan banyak dampak daripada teknologi itu yang bisa mempengaruhi iman atau kerohanian mereka. Oleh karena itu mereka harus secara teratur dan di dalam keteraturan itu mereka bisa merefleksikan penggunaan teknologi itu. Sehingga dampaknya mereka bisa bertumbuh, bukan terkacaukan imannya. Yang terakhir, ini penting nih, yaitu berpegang pada prinsip-prinsip iman Kristen. Remaja Kristen harus didorong untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip iman Kristen. Ya, seperti misalnya, mereka harus memiliki sikap, yaitu menjadi saksi Kristus yang sudah saya katakan juga tadi. Maka harus diajarkan untuk menggunakan media sosial itu betul-betul bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua, mereka harus bisa menjadi remaja yang mendukung sesama mereka, menjadi sumber inspirasi bagi sesama mereka orang percaya, dengan memberikan dukungan moral, doa, dan nasihat rohani kepada mereka yang membutuhkan. Seperti itu, Junita. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Bagaimana gereja dan komunitas Kristen dapat lebih efektif mendukung remaja dalam mengatasi masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi, serta mempromosikan kesejahteraan rohani mereka? Oke, saya baca ulang ya. Coba tolong dibaca ulang pertanyaannya. Bagaimana gereja dan komunitas Kristen dapat lebih efektif mendukung remaja dalam mengatasi masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi, serta mempromosikan kesejahteraan rohani mereka? Oke, bagaimana peran gereja ya supaya bisa mengatasi stres atau kesehatan mental daripada remaja ya, Yunita? Yes. Oke, yang pertama saya pikir gereja tersebut tuh harus menyediakan sumber daya rohani dan konseling. Ini penting. Gereja itu harus bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya rohani dan konseling yang berbasis pada Alkitab. Nah, jangan
apa namanya, di luar Alkitab, harus yang berbasis atau berdasar pada Alkitab. Untuk apa? Membantu mereka dalam mengatasi stres, kecemasan, depresi itu. Misalnya konseling pastoral. Nah, gereja harus menyediakan layanan konseling pastoral yang dipimpin oleh pemimpin gereja atau konselor yang terlatih ya, yang sudah banyak pengalamannya, yang dapat memberikan dukungan rohani. Dan tentu yang utama adalah mereka atau para konselor ini, para konseling ini, maksudnya orang yang mengkonseling ini, pastor ini atau pendeta yang mengkonseling itu mereka memiliki tingkat kerohanian yang baik. Nah, sehingga mereka dapat memberikan dukungan rohani, nasihat, dan bimbingan yang sesuai dan berdasar berprinsip pada Alkitab dalam menghadapi masalah kesehatan mental mereka. Selanjutnya, gereja itu harus menyediakan materi atau bahan bacaan buat anak-anak itu atau remaja itu, menyediakan literatur dan bahan bacaan rohani yang relevan, yang membahas topik-topik yang berdasar pada Alkitab yang berkenaan dengan seperti stres, kecemasan, dan depresi. Dan itu harus dilihat dari perspektif Alkitab, sehingga remaja itu dapat menemukan dukungan dan arahan dari firman Tuhan. Nah, yang kedua, saya pikir mereka itu harus diberikan satu ruang untuk membentuk kelompok kecil atau kelas. Nah, gereja itu dapat membentuk kelompok kecil atau kelas yang mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan mental dalam konteks iman Kristen. Nah, yang pertama, di dalam poin saya yang kedua adalah harus ada ruang untuk studi Alkitab tentang kesehatan mental. Ya. Di sini gereja itu memfasilitasi studi Alkitab yang membahas prinsip-prinsip kesehatan mental. Mereka bisa menggali firman Tuhan untuk menemukan hikmat dan kebenaran yang dapat membantu remaja dalam mengatasi tantangan kesehatan mental mereka. Terus yang kedua adalah diberikan satu ruang diskusi di dalam pembelajaran berkelompok. Nah, memberikan kesempatan bagi remaja untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan belajar bersama tentang cara-cara praktis untuk mengelola stres, kecemasan, dan depresi dengan didasarkan pada prinsip-prinsip iman Kristen. Dan di sini mereka bisa terbuka, mereka bisa saling berbagi sesuatu dari diri mereka kepada komunitas mereka sebagai kelompok. Nah, yang ketiga, gereja memberi dukungan aktif di dalam doa. Gereja itu didorong untuk memberikan dukungan aktif dalam doa bagi remaja yang mengalami kesulitan kesehatan mental. Yang pertama ya, gereja itu harus memiliki kesediaan untuk mendengarkan, menyediakan lingkungan yang terbuka dan mendukung di mana remaja merasa itu nyaman gitu, menjadi komunitas yang nyaman untuk berbicara tentang masalah kesehatan mental mereka dan memastikan bahwa mereka itu didengar dan didukung dengan penuh kasih. Yang kedua, doa bersama dan dukungan doa. Mendoakan secara aktif bagi remaja yang mengalami kesulitan kesehatan mental itu sangat penting, dan mengorganisir waktu doa bersama dengan mereka itu dapat memperkuat mereka di dalam spiritual mereka. Terus yang terakhir, saya pikir tidak kalah penting adalah gereja menyediakan lingkungan gereja yang terbuka dan ramah. Nah, yang pertama, gereja itu harus menjadi komunitas yang menerima. Di sini di mana gereja menciptakan atmosfer di gereja, di mana remaja itu merasa diterima, didukung tanpa takut dijauhi atau dihakimi karena masalah kesehatan mental mereka. Mereka harus dirangkul, mereka harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka dan jangan mengucilkan mereka yang sedang mengalami kesehatan mental. Terus yang selanjutnya, gereja harus menyediakan pelayanan dan kegiatan khusus, yaitu menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan khusus yang menekankan dukungan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Sehingga remaja itu akan merasa didukung dan diperhatikan oleh komunitas gereja itu sendiri. Seperti itu, Yunita. Wah, saya sangat setuju sih pendapat Kak Irfan. Jadi, kesimpulannya dari semua ini, tantangan remaja saat ini berarti perlu ketekunan dalam iman. Perlu juga dukungan dari komunitas gereja, dari keluarga, serta keterlibatan aktif dalam pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani ya, Kak. Ya, betul.
Jadi kita sebagai remaja Dan Kristen juga, apabila ada juga yang nonton ini sebagai remaja, muda-mudi, kita sebagai orang Kristen yang baik, kita harus memberikan teladan juga tindakan yang nyata sesuai iman Kristen. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari harus juga mencerminkan kebaikan Tuhan. Jadi untuk kita semua yang menonton YouTube ini, kita harus menjadi pribadi yang lebih positif, murah senyum, berperilaku baik. Jadi kita menjadi remaja Kristen yang baik dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Terima kasih banyak Kak Irfan buat sharing dan diskusi pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat untuk semua yang nonton dan terima kasih juga buat yang nonton. Uh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa selanjutnya ya Kak Irfan. ya Junita, terima Ya, kasih Tuhan memberkati Kak memberkati kita semua. Irfan.